Assalamualaikum Mbak Judis. Masih Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Sato, maaf nih saya belum bisa buka ininya, videonya. Iya. Mohon maaf, saya nggak bisa buka video dulu sementara. Iya. Masih di Berlin, Mas ya? Masih Bu ya, ini lagi ngomong cucu. Kalau orang Perancis menyebutnya bukan Berlin, Berlang. Berlang. Ya. Belanda juga Berlang. Berlang ya. Iya. Silakan. Silakan Iya, Mbak. ini tadi terkait dengan ilmu, tadi saya juga sambil ngerjain sesuatu, jadi tadi tidak terlalu fokus seperti biasa. Nah, tapi tadi saya masih menyimak tentang ilmu, bahwa ilmu itu tidak mutlak ya Bu ya. Itu karena memang itu yang selama ini saya pertanyakan, masalah kaitannya dengan fikih gitu loh Bu ya. Itu kan dulu itu kan karena saya dipertanyakan juga. Iya. Ada gangguan sedikit. Oh iya. Berkaitan dengan ilmu dan fikih tadi yang tertangkap. Pelajaran fikih itu katanya kan batal wudhu, istri juga batal wudhu. Tapi kalau itu tidak batal kan Bu ya gitu. Iya. Dia bilang, kenapa bisa gitu? Saya nggak bisa ngejawabnya tuh Bu ya, karena berkaitan dengan fikih. Saya harus ngomong apa ya? Iya. Nah, hanya itu aja yang Iya. Jadi benar-benar di sini sedang dihadapi sama banyak pertanyaan yang kritis. Iya, memang begitu. Sifatnya bahwa ilmu itu di penghujungnya akan terbelah menjadi berbagai macam pendapat dan kesimpulan yang tidak sama. Mungkin karena metodologinya berbeda, sistematikanya berbeda, pengumpulan datanya berbeda, cara menganalisnya berbeda, bahkan menyusun premis-premisnya juga berbeda. Itulah maka yang terjadi. Jadi seperti tadi masalah batal wudhu lah, kan aneh. Ayat Qur'annya sama. Aula mastumun nisa. Imam Syafi'i yang mengatakan batal, dalilnya ayat itu. Imam Maliki yang mengatakan tidak batal, ya dalilnya ayat itu. Lalu di mana mereka berpisah? Yaitu berpisah ketika menganalisa bahwa kata kerja dalam bahasa Arab yang aslinya itu kan 3 huruf. La masa, ya kan? Nah, ketika diberi sisipan alif setelah fa'ul fi'li, sehingga yang tadinya la masa menjadi la masa, au la mastumun nisa, kan begitu? Bukan au la mastu, bukan au la mastumun nisa, tidak, au la mas. Itu beda panjang. Itu apa bedanya? Ya, setiap sisipan tambahan dan sebagainya dalam bahasa Indonesia juga ada. Ketika kata benda yang diberi awalan ber, sepeda ditambahkan ber jadi bersepeda. Artinya bukan sepeda, artinya dia naik sepeda. Paham nggak? Ya. Bertani artinya pekerjaannya sebagai petani. Berkarya membuat suatu karya dan seperti itu. Nah, gigi menjadi gerigi, sisipan, kan gitu. Dalam bahasa Sunda yang banyak sisipan mah ya. Nah itu membawa arti. Nah, menurut ini kajian morfologi kan, kajian terminologi morfologi. Menurut Imam Syafi'i bahwa aula mastumun nisa itu maknanya sama, sisipan itu tidak membawa arti apa-apa, artinya hanya pemanis kata aja. Aula mastumun nisa sama dengan aula mastumun nisa sama.
Karena dalam bahasa Arab itu tidak selalu ada sisipan alif menunjukkan makna saling. Kalau Imam Malik tidak, aula mastumun nisa itu bukan menyentuh, tapi saling bersentuh, sentuhan, pegang-pegangan, remet-remetan, rogo. Lebih aduh. Jadi maksudnya aula mastumun itu artinya bersanggama, bercinta, making love. Itu yang membatalkan. Sampai keluar madhinya, bersahwat kan begitu. Kalau hanya sekedar salaman, hanya cium pipi untuk pergi, semacam itu, ya kan? Imam Syafi'i punya alasan bahwa sisipan alif itu tidak selalu menunjukkan saling, seperti ucapan kita sampaikan kepada pengantin, barakallahu lakuma, barakallahu fikuma, ya kan? Kita mendoakan semoga Allah memberkahi kamu berdua pengantin, bukan saling berkah memberkahi, padahal barakallah. Ya, qatalahumullah bukan perang sama Allah, sampai semoga Allah bunuh mereka itu, kan gitu kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak sadar bahwa yang mencegah makna itu bergeser kepada saling ada qarinah haliyah. Qarinah haliyahnya apa? Akliyah. Itu tidak mungkin kita dengan Tuhan saling bunuh-membunuh. Tidak mungkin kita saling berkah memberkah dengan Tuhan. Aslinya setiap tambahan itu selalu menunjukkan makna saling. Iya. Qatala yuqatilu bukan membunuh tapi perang. Daraba yudharibu itu bukan daraba yadribu. Mudharaba artinya bagi untung. Bergeser kan artinya. Nah, itulah persoalannya. Jadi kenapa berbeda? Dari tinjauan sudut pandang ilmu sorof yang berbeda. Bayangkan. Nanti sudut pandang dari sisi antropologi yang berbeda lagi. Sudut pandang yang berbeda dari sisi psikologi ya berbeda lagi. Jadi kemudian berbeda sangat banyak sekali. Dan bagi saya perbedaan-perbedaan itu tidak membuat saya menjadi sempit dada. Malah saya semakin lapang dada. Malah saya bahagia. Allah itu hebat ya. Kita diberi peluang untuk berbeda. Kalau kita sama kayak satu, betul nggak? Jadi dengan adanya banyak perbedaan terbukti kita manusia. Kalau sama embek sebenarnya kambing seluruh dunia bunyinya embek semua. Mukanya sama semua. Yang gibah saya gibah, yang gibah saya kan sudah. Kalau yang Jawa ya kupingnya panjang sama kita. Kita tidak bisa membedakan, bayangkan. Jadi artinya bahwa kita ketahui bahwa Bu Jodes pada akhirnya apapun semua ilmu pengetahuan itu selalu kapan-kapan selalu direvisi ketika eksperimen itu dilanjutkan. Karena pada eksperimen lanjutan ada kemungkinan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata wah salah. Dulu Einstein itu mengukur besaran proton itu dari bagaimana elektron mengorbit, pembelokan elektron ketika mengorbit proton. Disitulah dia mengukur besaran proton. Terakhir sekarang ini bukan dengan elektron, tapi dengan neuron yang jaraknya jauh 200% lebih besar lebih dekat daripada elektron. Akhirnya ditemukan bahwa besaran proton lebih kecil. Bayangkan Einstein yang begitu hebatnya ternyata juga masih disempurnakan kok. Yang jadi pertanyaan, kenapa di bidang ilmu fikih itu enggan untuk disempurnakan? Nah, pertanyaan ke Mang Im nih, kenapa? Karena masing-masing merasa sudah sempurna. Malah pengikutnya itu merasa tersinggung, marah ketika pemimpin mazhabnya disalahkan.
Akibatnya menimpa Imam Syafi'i sendiri, kan Imam Syafi'i menyalahkan Imam Maliki, murid-murid yang ikut ngaji dari pesantrennya Imam Maliki yang ikut ngaji di majelis taklimnya itu tersinggung. Bagaimana bisa salah? Kata Imam Syafi'i, ya Malik ya manusia, saya juga manusia, saya bisa salah, dia juga bisa salah. Bayangkan, pulang diadang, gebugin santrinya Imam Malik ya. Sampai mati kan akhirnya. Itu kan tragedi persoalannya. Sampai sekarang orang kalau bertengkar masalah fikih sampai mati nggak ada saling memaafkannya. Makasih.